jadi dibatalkan atau enggak? Kalau saya kan udah tahu ya, kan jawabannya baru kemarin nih. Cuman kan mungkin ada yang nggak baca, kan orang Indonesia kadang nggak suka baca Bu. Nah jadi mendingan kita jelaskan sekali lagi ya. Iya. Saya nggak apa tuh SKB? Udah lupa ya, kalau yang udah beres mah lupa ya. Iya. Iya, oke. Jadi memang ada beberapa hal yang selain tadi pagar laut, PSN, kemudian SHGB gitu ya. Nah ini yang menjadi topik pembicaraan di media massa. Betul. Ya. Dan yang ini yang kita sebut, kita sepenuhnya mengikuti aturan dan proses yang ada di kementerian atau pemerintahan. Ya. Dan kita berkoordinasi ya, bahwa apapun yang menjadi keputusan sepenuhnya akan kita jalankan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang tadinya apaan sih, kok saya baru tahu ada kasus SHGB di atas laut gitu kan ya. Nah, saya biar informasinya tidak sepotong-sepotong, saya ceritakan ini kayak storytelling ya. Iya. Biar hari ini kita yang udah dengar ya udah nggak nanya lagi. Tidurnya nyenyak jadinya Bu. Ya. Sering-sering ke PIK 2, jalan pagi, lari pasti nyenyak. Tenang, iya. Itu mah capek. Iya, pulang tidur. Jadi setelah pagar laut ini muncullah isu ada SHGB, SHM yang diterbitkan oleh kementerian yang secara fisik katanya ada di atas permukaan laut. Kemudian ini adalah berita 20 Januari. Kemudian ada lagi setelah Kementerian PPNATR cukup cepat ya, tanggal 20 Januari mereka mendapat berita. Terus tanggal 24 Januari Pak Menteri datang ke lokasi langsung mengecek apakah benar gitu ya penlog, site plan yang diterbitkan oleh kementerian itu secara onsite di lapangan itu darat atau laut gitu ya. Nah ini berita tanggal 24 Januari. Januari ini Pak Menteri di lokasi mengatakan bahwa di bawah naungan Agung Sedayu Group, Pak Menteri sempat menyebutkan dua nama PT, ya. Satu PT Intan Agung Makmur dan Cahaya Investasa. Dan perlu saya jelaskan, PT Intan Agung Makmur benar ada di grup level, tapi tidak ada di PANI ataupun CBDK, jadi clean dari DBK. Kemudian Cahaya Intan Makmur benar adalah anak usaha dari PANI, bukan anak usaha CBDK, dimiliki oleh PANI 93%. Diakuisisi lewat right issue 2 Desember 2023. Kemudian setelah mendapat berita ini, kita juga kebanyakan baca berita sama. Kalau ikutin berita sama, kita udah adpar sebenarnya. Andri juga kalau ikut berita sebenarnya nggak perlu saya ngomong nih Andri, tapi Andri maunya saya ngomong, saya ikutin kata pemegang saham. Ya, jadi dari mulai itu oke, kita tunggu prosesnya. Next. Kemudian ini update lagi, tidak banyak berubah bahwa memang ada sekitar 60 SHGB kata Pak Menteri yang keadaannya sepertinya di atas permukaan laut, tapi harus difoto lewat satelit juga. Jadi Pak Menteri juga setelah 24 Januari mungkin balik ke kantor ngecek lagi ya, cross check lagi. Next. Nah, ini hari Jumat ya. Tadi kan mulai terlempar isunya 20 Januari dan sudah dijawab, udah ada clean pada tanggal 21 Februari, butuh 1 bulan ya. Mereka yang harus tenang, sabar. Di sini saya udah nggak makan Indomie lagi teman-teman, saya udah makan steak malamnya.
Ya, saya ingat tuh. Saya juga ikut makan Indomie waktu itu. Indomie juga ya. Ya, jadi 21 Februari sudah dikonfirmasi melalui berita, Pak Menteri mengatakan bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT CISN sepenuhnya sah secara hukum dan berlokasi di atas daratan. Luar biasa ya, jadi clear ya teman-teman semua ya. Dari pagar-pageran sampai PSN sampai SHGB, jadi udah clear ya Bu ya. Ya, semoga tadi saya tidak ada yang salah, ada yang kurang atau lebih, tapi makanya saya sekalian ini Bapak Ibu pakai screen ya, beritanya sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat umum. Betul. Bukan pembelaan sepihak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, dari sisi pemerintah sendiri dan Pak Presiden kita sebenarnya support apa enggak sih Bu dengan proyek-proyek PIK 2 saat ini? Saya bukan jubir istana. Ini pertanyaannya mesti ke jubir istana. Ya, gini kita karena mungkin kita coba melihat dari sisi yang lain ya. Yes, dari sisi perusahaan lah. Ya, kita melihat bagaimana sepak terjang dari dua grup. Betul. Ya, betul. pertama Agus Dayu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat 54 tahun berkarya Betul. hanya di Indonesia. Pajak Ya. yang udah disetorkan berapa nih Bu? 50 T, sekitar 50 T, paling sedikit sekitar 50 T. Itu dari mana? Dari Pantai Indah Kapuk aja? Dari Agung Sedayu. Jadi Agung Sedayu selain Pantai Indah Kapuk 1, Gulf Island, Ebony, Pantai Indah Kapuk 2 juga punya proyek seperti di District 8 SCBD ya, ada partnernya lagi, Taman Anggrek Residence ya, Green Lake, Green Sedayu Mall, itu merupakan proyek-proyek Agung Sedayu yang lain-lain. Sudah membuka banyak lapangan pekerjaan juga ya Bu ya, saya dengar ya. Jadi Agung Sedayu saat ini mempekerjakan secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung itu adalah dengan ada proyeknya kita, dengan bangun seperti contoh bangun gedung seperti ini kan kita pakai kontraktor. Kontraktornya juga macam-macam ya. Kontraktor dari konstruksi sampai finishing itu kan juga butuh tenaga kerja. Jadi langsung dan tidak langsung sudah memperdayakan masyarakat Indonesia total lebih dari 205.000 karyawan. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi masalah pagar laut, PSN, SHGB semua udah beres ya teman-teman ya, udah clear ya dari pihak PIK 2 ya, udah tidak ada masalah. Jadi bulan depan kita udah bisa terbang lagi nih Bu ya. Malah senyum doang ya. Bisa lah ya Bu ya. Ya, saya jawab dari kerja nyata aja deh. Selain tadi kita ngomong pajak yang disetor gitu ya, tentu sebagai perusahaan yang butuh perkembangan ya, harus mengembangkan roda perekonomian perusahaan. Tapi di sisi lain kita tahu tanggung jawab sebagai perusahaan korporasi yang sudah berusaha beroperasional, mungkin ada dampak-dampak sosial ekonomi di sekitar kita juga sudah melakukan menurut kita yang terbaik, melakukan corporate social responsibility ya. Jadi selama hampir 3-4 tahun mungkin kalau secara uang tidak signifikan, tapi kita memperhatikan dari 4 sisi. Warga-warga desa-desa sekitar Kamang, ya, Teluk Naga, Kosambi, ya, Kohot sekitar sini, total sudah hampir 8 desa. Itu tuh kita coba angkat dari sisi pendidikan, ya, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Ada